Attention. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Anindya Syalaka Restika dengan NIM P171-2018-3061 dari Prodi D3 Anaparma 2B akan mempresentasikan tentang phenylbutazone. Yang pertama yang kita bahas adalah apa itu phenylbutazone. Phenylbutazone adalah obat antiinflamasi non-steroid yang bermanfaat untuk mengurangi peradangan akibat rematik dan penyakit asam urat. Obat ini bekerja dengan menghambat enzim yang berperan dalam menghambat prostaglandin, yakni zat alami tubuh yang memicu reaksi peradangan seperti bengkak dan rasa nyeri. Phenylbutazone adalah golongan obat antiinflamasi non-steroid, kategori obat resep, berbentuk tablet salut selaput, kaplet salut selaput. Peringatan, hindari pemakaian pada pasien pendarahan saluran cerna dan tukak lambung. Hati-hati penggunaan phenylbutazone pada orang yang sedang atau pernah mengalami gagal jantung, hipertensi, gangguan pada ginjal atau hati, dan porfiria. Dosis pemakaian phenylbutazone pada pengidap rematik. Phenylbutazone dapat dikonsumsi hingga 600 mg per hari, dibagi dalam beberapa jadwal konsumsi. Kurangi dosis sesuai kebutuhan setelah 1-3 hari pengobatan. Lama penggunaan maksimal adalah 1 minggu. Pada pengidap asam urat, phenylbutazone dapat dikonsumsi hingga 800 mg per hari. Kurangi dosis sesuai kebutuhan setelah 1-3 hari masa pengobatan. Lama penggunaan maksimal adalah 1 minggu. Selanjutnya adalah cara menyimpan phenylbutazone. Simpan pada suhu ruang, jauhkan dari cahaya langsung dan tempat yang lembab, jangan dibekukan, dan jauhkan dari jangkauan anak-anak dan hewan peliharaan. Selanjutnya adalah obat yang mengandung phenylbutazone. Yang pertama adalah kortikosteroid, digunakan untuk mengobati radang sendi dan peradangan. Agen antiplatelet yang digunakan untuk mengencerkan darah. Yang kedua, obat untuk tekanan darah tinggi, yaitu atenolol, ramipril, diuretik, dan juga obat jantung, yaitu digoxin, dan lain-lain. Yang ketiga adalah obat diabetes, yaitu glipizide dan insulin. Yang keempat adalah antibiotik quinolone dan methylphenidate. Selanjutnya adalah metode analisis phenylbutazone. Metode yang digunakan adalah spektrofotometer UV vis. Bahan yang digunakan phenylbutazone, metanol, aqua destillata, lempeng silika, sampel jamu, sikloheksan, kloroform, asam asetat glasial, etil asetat, amonia, enheksan, dan NaOH 0,1%. Alat yang digunakan adalah timbangan analitik, lampu UV, sonikator, alat spektro UV vis, bejana, kromatografi, pipa kapiler, penangas air, pipet ukur, cawan uap, spatel, aluminium foil, kertas saring, labu ukur, Becker glass, Erlenmeyer, dan gelas ukur. Efek dari phenylbutazone adalah takikardia, miokarditis, fibrilasi atrium, angin duduk, gagal jantung, halusinasi, ruam, pembekakan, sakit kepala, kejang, kelelahan, mengantuk, dan hipotensi. Selanjutnya, kasus-kasus dari phenylbutazone. Yang pertama, jumlah obat tradisional mengandung bahan kimia meningkat. By Yohani Linggasari, CNN Indonesia. Kepala Badan Pengawas Obat atau yang biasa disebut dengan BPOM, yaitu Roy A. Sparinga, menyatakan jumlah produk obat tradisional yang mengandung bahan kimia obat meningkat sebesar 2,11% dibanding tahun lalu. Berdasarkan hasil penyisiran BPOM pada tahun ini, telah ditemukan 54 obat tradisional yang mengandung bahan kimia obat, di mana 47 diantaranya tidak punya nomor izin edar.
Bahan kimia obat yang dicampurkan tersebut mayoritas merupakan penghilang rasa sakit dan antirematik, seperti paracetamol dan phenibutazon. Roy mengatakan kedua bahan tersebut tidak boleh dicampurkan ke dalam obat tradisional, karena dapat mengakibatkan kerusakan hati jika dikonsumsi dalam jangka waktu panjang. Yang kedua adalah waspada efek jamu cespleng karena dicampur zat berbahaya. Jamu tradisional menjadi pilihan warga untuk menjaga vitalitas tubuh maupun mengobati beragam penyakit. Namun, masyarakat perlu waspada karena jamu yang mestinya menggunakan bahan-bahan alami ternyata juga dicampur zat kimia berbahaya. BPOM Semarang menemukan jamu-jamu antirematik yang dinilai membahayakan kesehatan konsumen. Jamu tersebut ternyata dicampur zat kimia agar manfaatnya cepat terasa alias cespleng. Diketahui bahwa zat kimia obat yang ditambahkan adalah phenylbutazon. Phenylbutazon digunakan untuk mengobati reumatoid arthritis dan sejenisnya. Dilansir dari Wikipedia, obat ini tidak dianjurkan untuk ibu hamil maupun ibu yang sedang menyusui. Penggunaan phenylbutazon pada manusia telah dilarang di beberapa negara seperti Amerika Serikat dan Inggris karena dapat menyebabkan efek berbahaya seperti menurunkan produksi sel darah putih atau anemia aplastik. Terima kasih sudah mendengarkan penjelasan saya. Jika saya ada salah kata, saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. 모든 게 두려워